Perkenalkan, nama saya Naila Faiza Hairunisa dengan NPM 25111011012. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf dalam suatu bahasa yang tersusun dalam urutan tertentu dan digunakan untuk membentuk kata-kata dalam bahasa Indonesia. Di sini, abjad yang digunakan adalah abjad Latin yang terdiri dari 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z. Setelah itu ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal atau bunyi hidup dalam suatu kata, di mana aliran udara dari paru-paru tidak mengalami hambatan di rongga mulut saat diucapkan. Nah, huruf vokal sendiri ada huruf A, E, I, O, dan U. Nah, contoh dari pengucapan pada huruf vokal itu ya huruf A, posisi awalnya itu api, posisi tengah padi, dan posisi akhir ada lusa. Contoh huruf E, yaitu posisi awal enak, posisi tengah petak, dan posisi akhir sore. Di bawah huruf E itu ada huruf E, dibacanya E, jadi posisi awalnya emas, posisi tengahnya itu kena, dan posisi akhir tipe. Contoh dari huruf I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, dan posisi akhir murni. Contoh dari huruf O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, dan posisi akhir radio. Dan huruf U yaitu posisi awal ulang, posisi tengah bumi, dan posisi akhir ibu. Seperti yang tadi saya ucapkan, untuk membedakan pengucapan untuk huruf E, pepet dapat diberikan tanda diakritik. Perkenalkan, saya Lintang Dwi Jayanti dengan NPM 25510111016. Di sini saya akan menjelaskan huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang diucapkan dengan suara yang terperangkap. Bunyi huruf dibuat saat seseorang mengucapkan huruf berasal dari penyumbatan yang berada dalam aliran udara mulut seseorang. Misalnya, huruf B dan huruf P. Udara yang dihasilkan untuk mengucapkan huruf-huruf ini tersumbat oleh bibir. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu contohnya konsonan huruf B. Posisi awalnya yaitu bahasa, posisi tengahnya itu sebut, dan posisi akhirnya itu adab. Lalu ada huruf konsonan D. Posisi awalnya 2, posisi tengahnya ada, posisi akhirnya abad. Selanjutnya gabungan huruf vokal. Terdapat kaidah penulisan gabungan huruf vokal dalam EYD edisi 5 yang terbaru, yakni gabungan huruf vokal jenis monoftong dan diftong. Yang pertama ada monoftong. Dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal E dan U, yang dilafalkan menjadi O. Contohnya posisi awalnya eri, posisi tengah sedati, dan posisi akhir sado. Yang kedua ada diftong. Dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, E, dan Oi. Contohnya, I, posisi awalnya Aikido, posisi tengah Kailan, dan posisi akhirnya Pandai. Lalu ada Au, contohnya posisi awalnya Audit, posisi tengahnya Taufik, dan posisi akhirnya Harimau. Saya Ridho Ditya Fadli, NPM 25510111040 akan menyampaikan materi tentang gabungan huruf konsonan. Yang seperti ada di gambar, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Berikut di tabel adalah contohnya. Gabungan huruf konsonan KH jika di posisi awal terdapat pada kata khusus. Di posisi tengah terdapat di kata akhir, di posisi akhir terdapat di kata tarik. Gabungan huruf konsonan NG, posisi awal terdapat di kata ngarai, posisi tengah terdapat di kata bangun, posisi akhir terdapat di kata senang. Kata NY di posisi awal terdapat di kata nyata, posisi tengahnya terdapat di kata banyak, sedangkan di posisi akhir tidak ada. Gabungan huruf konsonan SY, posisi awal terdapat di kata syarat, posisi tengahnya terdapat di kata musyawarah, posisi akhir terdapat di kata arasi. Berikutnya adalah huruf kapital. Berikut terdapat beberapa penggunaan pada huruf kapital.
Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Di bawah ada contohnya. Seperti, apa maksudnya? Tolong ambilkan buku itu. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang dimana di beberapa kalimat ini, huruf pertamanya adalah huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Berikut contohnya. Seperti Amir Hamzah, Dewi Sartika, Andre Mary Ampere, James Watt, dan lainnya. Di sini, mereka semua menggunakan huruf kapital dalam huruf pertama di unsur nama mereka. Berikutnya, yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Berikut adalah contohnya, seperti 5 ampere, yang dimana kata ampere tidak menggunakan huruf kapital, dan juga 15 watt, yang dimana kata watt tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya, seperti teori Darwin, yang dimana kata Darwin menggunakan huruf kapital, dan juga seperti hukum Archimedes dan hukum dan rumus Pythagoras. Kata Archimedes di A-nya menggunakan huruf kapital, dan Pythagoras di huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf miring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardalika Rahmadani dengan NPM 25110110010. Huruf miring adalah gaya penulisan di mana huruf dicetak miring ke kanan. Huruf miring ini memiliki 3 kegunaan. Yang pertama adalah digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, dan judul yang lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Kegunaan yang kedua adalah huruf miring yang digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian-bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Kegunaan yang terakhir adalah huruf miring yang digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya seperti ini. Dengan catatan, jika bahasa asing dan bahasa daerah tersebut adalah nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang, adalah tidak ditulis dengan huruf miring. Dan jika dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah 1. Selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal adalah gaya penulisan yang menggunakan huruf yang dicetak lebih berat daripada huruf biasanya. Jika tadi huruf miring memiliki 3 kegunaan, huruf tebal hanya memiliki 2 kegunaan. Yang pertama adalah huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti ini. Dengan catatan, jika dengan tulis tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Yang kedua adalah huruf tebal yang digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya adalah seperti ini. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Awanis dengan NPM 3 angka terakhir 014. Baik teman-teman, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai singkatan. Singkatan itu terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur itu. Contohnya, A.H. Nasution. Kita membacanya Abdul Haris. Lalu yang kedua, Dr. Kita membacanya dokter. Lalu SDR lalu diikuti nama orang, kita membacanya saudara.
Baik, masih bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Ya, contohnya yang pertama LS. Kita membacanya Lilis Suryaningsih. Lalu yang selanjutnya BCL, Bunga Citra Lestari. Jadi teman-teman, ini konsepnya, setiap huruf awal dari nama tersebut menggunakan huruf kapital yang akan menjadi singkatannya. Jenis singkatan yang ketiga, singkatan termasuk akronim. Apa itu akronim? Selanjutnya akan dibahas lebih dalam setelah materi singkatan ini ya teman-teman. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya KTP, yaitu kita membacanya kartu tanda penduduk. Contoh lainnya NKRI, kita membacanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis singkatan yang keempat yaitu singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contoh DKK titik, kita membacanya dan kawan-kawan. Selanjutnya DLL titik, kita membacanya dan lain-lain. DSB titik, kita membacanya dan sebagainya. Ini menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contoh A titik N titik, kita membacanya atas nama. S titik D titik, kita membacanya sampai dengan. Lalu singkatan yang selanjutnya yang paling umum nih kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contoh GD titik Pancasila, kita membacanya Gedung Pancasila. LT.2, kita membacanya lantai 2. JL. Ahmad Dahlan, kita membacanya Jalan Ahmad Dahlan. Berikutnya, jenis singkatan yang terakhir yaitu singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh KM, kita membacanya kilometer. RP, kita membacanya rupiah. Nah, pada singkatan RP ini biasanya kita masih diikuti dengan tanda titik ya teman-teman setelahnya. Ternyata tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang benar adalah RP lalu diikuti dengan bilangan angka. Contoh yang terakhir KG, kita membacanya kilogram. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai singkatan. Terima kasih. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raplian Akram dengan NPM 3 terakhir 011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf dan suku kata dari beberapa kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Ada pula jenis-jenis akronim yang seperti di dalam PowerPoint, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada akronim nama diri, yang kedua ada akronim bukan nama diri. Yang pertama akronim nama diri. Akronim nama diri adalah akronim yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti contoh, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bulog, singkatan dari Badan Urusan Logistik. BIG, singkatan dari Badan Informasi Geospasial. Kalteng adalah singkatan dari Kalimantan Tengah. Yang kedua ada akronim bukan nama diri. Akronim bukan nama diri adalah akronim yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital.
Seperti contoh IPTEK singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tilang singkatan dari bukti pelanggaran, balita singkatan dari bayi 5 tahun, rudal singkatan dari peluru kendali, dan yang terakhir ada pemilu singkatan dari pemilihan umum. Perkenalkan, saya Adinda Zalzabila Ramadhani dengan NPM 25110111016. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata dari bahasa asing atau bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dengan begitu, kata-kata itu bisa digunakan dan dipahami secara umum. Penulisan unsur serapan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada penulisan unsur serapan umum dan penulisan unsur serapan khusus. Keduanya punya fungsi yang sama, yaitu membantu mengintegrasikan kosakata dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang mari kita bahas penulisan unsur serapan umum. Ada beberapa aturan penulisan yang perlu kita pahami. Aturan pertama, gabungan huruf AE biasanya berubah menjadi huruf E. Contohnya, kata aesthetic menjadi estetik. Aturan kedua, gabungan huruf CC yang diikuti huruf O, U, atau konsonan akan berubah menjadi huruf K. Contohnya, kata baku akomodasi berasal dari bahasa Inggris accommodation. Aturan ketiga, huruf C dalam bahasa Inggris yang diikuti huruf A, O, U, atau konsonan akan berubah menjadi huruf K. Contohnya, kata baku konsul dari bahasa Inggris konsul. Aturan keempat, huruf C yang diikuti huruf E, I, O, E, atau Y akan berubah menjadi huruf S. Contohnya, kata baku sentral berasal dari bahasa Inggris central, dan kata baku sirkus berasal dari bahasa Inggris circus. Selanjutnya, aturan kelima, gabungan huruf CC yang diikuti huruf E dan I akan berubah menjadi KS. Contohnya, kata baku dari aksesori berasal dari bahasa Inggris accessory. Aturan keenam, gabungan huruf CH yang diikuti huruf A, O, atau konsonan berubah menjadi huruf K. Misalnya, kata baku karisma berasal dari bahasa Inggris karisma, dan kata baku kromosom berasal dari bahasa Inggris kromosom. Aturan ketujuh, gabungan huruf CK akan berubah menjadi K. Contohnya, kata cek berasal dari bahasa Inggris cek, dan kata baku raket berasal dari bahasa Inggris raket. Halo, perkenalkan nama saya Eder Ramawinata dengan NPM 25510111039. Melanjutkan yang sebelumnya, nomor 8 yaitu kata PH diubah menjadi kata F. Contohnya, filosofi diserap menjadi filosofi. Yang ke-9, kata CH diubah menjadi kata K. Contohnya, kata mekanik diserap menjadi kata mekanik. Yang ke-10, kata QU diubah menjadi kata K. Contohnya, quality diserap menjadi kualitas. Yang ke-11, kata X diubah menjadi kata KS. Contohnya, taksi diserap menjadi taksi. Yang ke-12, kata TH diubah menjadi T. Contohnya, kata teater diserap menjadi teater. Yang ke-13, kata OU diubah menjadi U. Contohnya, kata tour diserap menjadi tour. Ke-14, kata IE diubah menjadi I. Contohnya, Jenny diserap menjadi Jenny. Selanjutnya, selain penulisan unsur serapan umum, ada juga penulisan unsur serapan khusus. Contoh aturannya sebagai berikut. Yang pertama, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya, seperti A, I, atau U, di antara deret konsonan tersebut. Contohnya, kata FAJR dalam bahasa Arab diubah menjadi fajar. Contoh aturan yang kedua, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U. Contohnya, kata SALJ dalam bahasa Arab diubah menjadi salju. Contoh aturan ketiga,
Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Contohnya kata UMMAT diganti menjadi umat saja. Contoh aturan yang keempat, unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah. Contohnya seperti alamat dan juga bengkel.